Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua, bahkan cucu-cucu Mbah Tuyul dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, hari ini Mbah Tuyul akan siaran perdana. Semoga bisa konsisten ke depannya, insyaAllah. Sahabatku, kawan-kawanku, cucu-cucu Mbah Tuyul, saya yakin di antara kalian pernah mendengar apa yang disebut dengan tuyul. Semua orang pasti pernah mendengar apa itu kata tuyul. Kenyataannya bahwa kepercayaan masyarakat setiap zamannya tentang tuyul itu tidak berubah. Apa yang ada di benak Anda ketika mendengar kata tuyul? Uang, duit, makhluk kecil berkepala botak, makhluk penghasil pundi-pundi kekayaan. Apa sebenarnya yang ada di benak kita semua tentang kata tuyul? Tuyul dalam cerita yang sudah beredar dan dipercaya masyarakat adalah makhluk jahat yang mencuri uang penduduk secara gaib. Yuk kita kupas lebih dalam pesan apa di balik karakter dan sifat tuyul tersebut. Analogi karakter dan sifat tuyul mencuri uang secara gaib. Lihatlah, tuyul hanya patuh kepada tuannya. Tuyul tidak suka uang, hakikatnya tuyul hanya taat dan patuh apa yang diperintahkan tuannya. Tuyul hanya merasa senang dan puas setelah melaksanakan tugas dengan baik apa yang diperintahkan tuannya. Tuyul hanya mau bekerja dan dia tahu di saat tuannya senang maka dia pun akan mendapatkan upah. Nah, poin penting dan pembelajaran yang bisa kita tiru dari karakter dan sifat tuyul adalah etos kerjanya. Dalam berikhtiar mencari rizki, yang bisa kita lakukan adalah berikhtiar saja, berusaha, bekerja semaksimal mungkin. Masalah hasil adalah hak prerogatif Tuhan. Tugas kita adalah berusaha, berikhtiar, dan bekerja saja. Dengan sendirinya, rizki akan menghampiri. Lihatlah, tuyul dia mencari uang karena memang kewajiban, tugas dari tuannya, tapi tuyul tidak suka uang. Tujuannya hanya ingin menyenangkan tuannya. Sepatutnya kita pun harus seperti itu. Kita berusaha, berikhtiar, dan bekerja bukan sekedar cari uang, tapi tujuannya untuk ibadah, membuat senang Tuhan kita. Bekerja adalah ibadah, dan ibadah sebaik-baiknya adalah bekerja. Tuyul juga dikatakan memiliki badan seperti anak kecil. Analogi badan seperti anak kecil adalah gambaran bahwa kita harus lincah seperti anak kecil, bergerak ke sana kemari, mencari tahu dan selalu ingin tahu dan tidak pernah menyerah. Lihatlah bagaimana anak kecil itu selalu penasaran akan sesuatu dan selalu mencoba dan mencoba. Di saat anak kecil itu belajar berjalan dan dia terjatuh, maka dia menangis sesaat, lalu bangkit lagi, terjatuh, bangkit lagi, dan pada akhirnya mampu berjalan. Begitulah harusnya kita menghadapi kehidupan. Ketika kita gagal, terjatuh, maka jangan menyerah untuk bangkit lagi. Wujud tuyul dikatakan mata besar dan lebar. Analogi mata besar dan lebar sebagai gambaran bahwa kita harus melihat banyak peluang, potensi alam semesta yang bisa kita garap. Sebagaimana Tuhan sendiri sudah menebar rizkinya di setiap penjuru alam semesta ini. Tinggal bagaimana kita menemukan potensi peluang rizki yang bisa dimanfaatkan untuk diri dan masyarakat. Sebetulnya setiap hikayat, dongeng, dan kepercayaan masyarakat itu dibuat dengan tujuan tertentu. Ada makna dan konseptual yang bisa kita ambil manfaatnya. Apa itu manfaatnya?
Ya, tentu yang jelas adalah segala sesuatu yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan dan dirasakan manfaatnya untuk orang banyak. Saudaraku, sahabat-sahabatku, cucu-cucu Mbah Tuyul, sesungguhnya penilaian negatif itu karena pikiran kita negatif. Selama input energi kita positif, selama itu outputnya pun akan menjadi positif. Katakanlah bahwa kepercayaan masyarakat tentang tuyul adalah negatif. Mari, mulai saat ini kita coba melihat dari sudut pandang positif. Kita akan menemukan harta karun yang tidak akan pernah habis-habisnya. Secara umum, kita sudah mengetahui bahwa tuyul adalah cerita, tahayul, dan hal-hal yang berbau negatif. Nah, bertolak dari sini, izinkan Mbah Tuyul melihat dari sudut pandang positif. Tuyul sebetulnya adalah konseptual positif yang disisipkan dalam bentuk cerita tahayul oleh para pendakwah ilmuwan terdahulu. Baiklah, tadi kita sudah mengupas tentang analogi wujud tuyul dan sifat serta karakternya. Maka dari semua apa-apa yang disampaikan Mbah Tuyul tadi memuat sebuah kesimpulan. Jadilah diri sendiri karena tuyul pun menjadi dirinya, maka di situ kebahagiaan terletak. Berzikir atau mengingat Tuhan bukanlah seperti kita mengingat pacar kita, sekedar membayangkan wajah dan tubuhnya. Mengingat Tuhan adalah dengan mensyukuri segala apapun yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Baik dan buruk hanyalah pikiran kita saja. Bagi Tuhan semuanya adalah cinta dan kasih-Nya, dan untuk kita adalah pengabdian. Berdoa kepada Tuhan bukan sekedar meminta-minta apa yang kita mau, tapi doa adalah dialog dengan Tuhan. Lalu bagaimana berdialog dengan Tuhan? Apa seperti kita ngobrol dengan manusia seperti itu? Tentu tidak, cucuku, sahabatku. Berdialog dengan Tuhan adalah kita bagaimana merespon membaca ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat alam semesta, yaitu dengan memaksimalkan potensi dalam diri yang sudah Allah anugerahkan kepada kita dan diaplikasikan untuk kemaslahatan makhluknya. Salah satu aplikatif membaca ayat-ayat kauniyah adalah dengan mengaplikasikan konseptual tuyul yang sudah kita bahas panjang lebar tadi, namun dikolaborasikan dengan teknologi. Bisa dikatakan ini adalah tuyul zaman now. Penasaran kan? Mbah Tuyul akan mengajari Anda semua untuk mendapatkan potensi rizki dengan cerdas, tepat, dan akurat menggunakan tuyul board yang disisipi dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, robot penghasil dolar dan pundi-pundi rupiah. Mbah Tuyul di sini bukan sekedar bicara duit saja, tapi membuka wawasan masyarakat akan realita kehidupan dan menguak rahasia alam semesta. Salam Nuyul.